Baik, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang chemical dan ambipolar diffusion pada keramik. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Stephen Wijaya, ada Taski Sandi, Alfredo Teja, Andi Rizky, dan Matthew Alexander. Baik, pertama-tama kita review lagi apa itu difusi. Secara sederhana, difusi adalah proses perpindahan atom dari satu kisi ke kisi lain. Ada dua syarat yang harus dipenuhi pada saat difusi. Pertama, harus memiliki vakansi atau ruang kosong. Dan yang kedua itu harus memiliki energi yang biasa diperlukan atau digunakan itu energi thermal. Berikut sebelah kanan ini adalah persamaan untuk melihat vakansi, di mana NV adalah vakansi dan N itu adalah vakansi yang mungkin muncul, sama dengan E di pangkat min Q per K kali T. Di sini T ini adalah temperatur, jadi temperatur ini sangat berpengaruh secara eksponensial. Semakin besar temperatur, otomatis vakansi akan semakin banyak, dan semakin banyak vakansi, otomatis difusi akan semakin baik. Tetapi pada keramik ini, difusi ini sulit terjadi karena sifat fisiknya, sifat kimia, dan mekanikal dari keramik itu sendiri. Contohnya pada temperatur tinggi, misal keramik itu sangat tahan pada temperatur tinggi, cenderung pada temperatur tinggi itu vakansinya tidak ada. Jadi bagaimana difusi terjadi pada keramik? Jadi ada 4 macam difusi pada keramik. Pertama ada self diffusion, tracer, chemical, dan ambipolar diffusion. Kelompok kami akan membahas tentang chemical dan ambipolar diffusion. Baik, kemudian untuk bagian dari chemical diffusion-nya, jadi pertama, chemical diffusion itu terjadi akibat adanya gradien konsentrasi atau potensial kimia. Gradien potensial kimia yang menghasilkan transport massa total. Nah, difusi ini selalu merupakan sebuah proses yang tidak setimbang atau non-equilibrium proses. Dia meningkatkan entropi sistem dan juga bisa dikatakan spontan dan dia tidak bisa kembali irreversible. Nah, partikel itu dapat menyebar, tetapi tidak akan terreorder dengan sendirinya. Ini dianggap kalau misalnya tidak ada ikatan baru. Nah, peningkatan dari entropi sistem itu bisa dilihat di bagiannya skema yang ada di kanan. Dari low entropi saat dia terdifusi, entropi yang meningkat. Nah, jadi difusi juga terakhir selalu membawa sistem lebih dekat ke kesetimbangan. Nah, kemudian juga ada istilah namanya diffusion coefficient dari chemical diffusion. Nah, itu adalah biner dan mengandung dan termasuk efek akibat korelasi pergerakan spesies difusi yang berbeda. Nah, ini lanjut buat chemical diffusion ini, seperti yang udah dijelasin Matthew, kalau buat di keramik sendiri, itu paling gampang ambil contohnya itu dari proses sintering. Jadi di proses sintering itu ada proses difusi antara grain boundariesnya dari tiap atom itu dalam proses transport si bisa atom, bisa ions, itu melibatkan proses diffusion di dalamnya. Boleh di next. Nah, ini kayak yang dibilang Matthew tadi, ada vapor phase sama condensed phase. Ini yang kemudian dalam proses sintering akan berdifusi dan mengisi vakansinya. Itu yang hitam itu atom yang vapornya, yang lingkaran kosong itu atom yang vacannya. Boleh next. Oke, buat selanjutnya ada ambipolar diffusion. Nah, difusi ambipolar ini adalah proses terjadinya slippage molekul gas yang netral yang melewati ion, di mana terdapat garis medan magnet yang berikatan secara efektif. Nah, ada contoh-contoh difusi ambipolar nih. Yang pertama, oksidasi logam, terus oksidasi biner, pembentukan larutan padat pada dua senyawa ionik melalui interdifusi, dan padatan sebagai sensor potensiometrik. Oke, boleh di next. Nah,
Ada difusi ambipolar pada oksida biner. Misalnya pada suatu oksida terdapat MO pada tekanan dan temperatur atau stres yang tinggi. Maka ini akan terjadi sintering ataupun creep. Nah, hal ini disebabkan karena adanya difusi. Nah, besar flux ion-ion M dan O ini memiliki arah yang sama. Nah, juga terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, elektronetralitas. Kemudian ada kesetimbangan lokal dan perimbangan massa. Berikut di bawah kanan ini terdapat rumus dari difusi ambipolar, yaitu difusi dari logam kali difusi dari oksidanya dibagi koefisien dikali difusi logam ditambah koefisien dikali difusi oksidanya. Oke, mau menjelaskan di sini masih terkait dengan ambipolar diffusion. Jadi ada juga interdifusi pada reaksi antarpadatan. Hal ini terjadi bila padatan AO direaksikan secara reaksi zat padat dengan padatan BO. Maka ada beberapa anggapan, yaitu pertama subisi anion O-nya itu tidak bergerak. Kemudian kation A positif dan B positif bebas berdifusi melawan arah. Kemudian koefisien difusi diri masing-masing dari D dan BB ini. Kemudian sistem didominasi oleh konduktor ionik ketika kondisi ada sebagai berikut. Nah, di sini didapatkan hubungan koefisien interdifusi yaitu sebagai berikut. Boleh lanjut. Nah, ada juga di sini bentuk aplikasinya ya. Gaya gerak listrik sel galvanik di keadaan padat. Bentuk aplikasinya sebagai berikut. Jadi pemakaian teknologi yang penting dari keramik ionik adalah untuk sensor potensiometri. Sensor tersebut didominasi sifat konduktor ionik. Sistem tersebut mampu mengukur aktivitas termodinamik absolut dari berbagai spesi. Nah, voltase sel terbukanya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di persamaan yang ada di situ. Mungkin sekian presentasi dari kami. Berikut referensinya. Selamat pagi, siang, atau malam.